Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak bernama Yasin saat itu berusia 15 tahun. Ia lulus dari SMP dengan nilai buruk. Bingung hendak melanjutkan sekolah kemana, maka orang tua memasukkannya ke sebuah pesantren. Yasin tidak suka hidup di pesantren. Menurutnya, pesantren itu terbelakang, jorok, dan tidak sesuai dengan gaya hidup. Ia merasa kesal dan marah. Namun bagaimana lagi? Ia dan orang tuanya tak punya pilihan lain, sebab ia tidak diterima di SMA negeri. Dan untuk masuk sekolah swasta, orang tuanya tak mampu. Maka Yasin masuk, atau dimasukkan, pesantren. Motif sesungguhnya adalah masalah ekonomi. Bete sekali. Ia jemu dan tidak betah selama 3 hari masa ospek di pesantren. Mandi harus ngantri, makan ngantri, sendal hilang, jemuran lenyap, dan segudang cacian lain yang terus diumpatnya dengan hati dan mulut. Apalagi soal pelajaran yang diajarkan. Jangankan soal fikih, nahu, shorof, tafsir, hadis, dan segudang ilmu lainnya. Baca Al-Quran pun Yasin tidak sanggup. Semula, itu menjadi akumulasi kekesalan Yasin yang hampir membuat ia keluar pesantren. Gak sanggup aku belajar di sini, gumam batin Yasin. Setengah jam menjelang maghrib sore itu, sirene meraung keras berbunyi ke segala penjuru pesantren, seolah memaksa semua santri untuk masuk segera ke masjid. Nampak banyak sekali asatidz bersama senior berdiri menyusun duduk para santri di dalam masjid. Tradisi di pesantren itu melazimkan seluruh santri membaca surat Al-Waqi'ah dan surat Al-Mulk sebelum maghrib. Yasin pun turut duduk di sana sambil memegang mushaf Al-Quran. Amat sulit ia mencari kedua surat itu di dalam Al-Quran sebab memang jarang sekali ia akrab dengan Al-Quran sebelumnya. Berkali-kali ia membolak-balik Al-Quran namun tidak ketemu juga. Rupanya seorang bocah kelas 2 sanawiyah setingkat SMP yang duduk di sebelahnya memperhatikan Yasin sejak tadi. Mari aku bantu kak mencarinya. Ahmad, nama anak itu menawarkan jasa. Yasin pun menyorongkan Al-Qurannya. Hanya dalam beberapa detik tangan Ahmad yang mungil berhasil menemukan kedua surat itu dalam Al-Quran. Kini Ahmad dan Yasin menunggu dengan seksama bacaan Al-Quran yang akan diimami oleh seorang santri senior. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terdengar masjid bergemuruh seketika dengan bacaan seluruh santri yang mulai membaca surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah. Kini seluruh santri memulai bacaan mereka dengan bacaan yang baik, tenang, merdu, dan bergemuruh seluruh masjid. Begitu lancar mereka membaca surat Al-Waqi'ah. Namun tidak demikian dengan Yasin yang belum pandai membacanya. Tergopoh-gopoh ia mengejar bacaan Al-Quran mereka semua. Belum juga ia kelar membaca seperti yang diucapkan oleh imam bacaan yang memimpin. Kini bacaan sudah pindah lagi ke ayat berikutnya. Malu sekali rasanya. Yasin yang akan masuk kelas 4 di pesantren itu yang setara dengan kelas 1 SMA, namun bacaan Al-Quran pun ia belum bisa. Frustrasi dengan bacaannya, maka ia menoleh ke sahabat barunya yang mungkin 3 tahun lebih muda darinya. Sahabat baru bernama Ahmad yang tadi berjasa menunjukkan surat Al-Waqi'ah dan Al-Mulk untuknya. Yasin memandangi Ahmad yang begitu menikmati bacaannya. Ahmad mengikuti bacaan Al-Quran imam dengan begitu rileks. Fasih sekali bacaannya. Suaranya pun terdengar merdu di telinga Yasin. Sebentar-bentar, Ahmad melemparkan senyum kepada Yasin yang sedang memandanginya. Itu tanda bahwa Ahmad mungkin sudah hafal surat tersebut. Hingga ia terlihat santai membacanya. Tak terasa terbitlah rasa iri di hati Yasin pada Ahmad. Sungguh ia iri kepada Ahmad, sebab Ahmad sudah sedemikian pandai baca Al-Quran.
Yasin pun menundukkan pandangan. Kini ia menatapi Al-Quran yang terbuka di pangkuannya. Ia mencoba lagi mengikuti bacaan seperti yang mampu dilakukan Ahmad. Berkali-kali ia membacanya, tetap saja ia selalu tertinggal. Kini Yasin merasa malu. Ia malu pada diri sendiri sebab ia sudah berusia 15 tahun. Membaca Al-Quran saja tidak mampu. Terus ia tatapi Al-Quran yang tak mampu dibacanya. Tak terasa air mata mulai menetes di pipinya Yasin. Tergambar penyesalan karena sudah membuang umur percuma selama ini. Hingga baca Al-Quran pun tak bisa. Beberapa bulir air mata berhasil mendarat di Al-Quran yang terbuka di pangkuan Yasin. Saat itu tak kuasa ia meredam sesal. Yasin, pendengar yang dirahmati Allah, ia berkata dalam hati saat itu, "Ya Allah, kemana saja aku selama ini?" Yasin sadar bahwa ia terlambat. Yasin bertaubat pada Allah sejak saat itu. Dan ia belajar sungguh-sungguh di pesantren. Energi hidayah dari Allah pendengar membuat Yasin giat belajar. Meski sampai larut malam demi mengejar ketertinggalan. Atas izin Allah, Yasin menjadi juara umum selama 6 semester di pesantren tempatnya menuntut ilmu. Ia bahkan melanjutkan kuliah ke Al-Azhar University di Kairo. Dan kini ia menjadi seorang mubalik ternama di Indonesia. Usia Yasin kini hampir 40 tahun. Ia mengenang kisah itu di hadapan saya dengan mata berkaca-kaca. Coba bayangkan Pak, saat itu usia saya padahal baru 15 tahun. Sadar belum bisa baca Al-Quran, saya nyesal. Saya bertobat pada Allah karena telah membuang umur dengan percuma. Itulah momen turunnya hidayah Allah kepada Ustadz Yasin yang telah mengubah arah hidupnya ke jalan kebaikan sebab sadar belum dapat membaca Al-Quran. Bagaimana dengan Anda, saudaraku pendengar? Semoga Anda juga tidak menyesal dan Anda tidak terlambat sebelum bisa membaca Al-Quran. Saya, Bobby Herwibowo, Kauni Konto Memori, menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.